Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang prediksi soal UNBK untuk soal UN Matematika SMA IPA ya, berkaitan dengan peluang. Oke, nanti kita bahas dua tipe soal ya yang akan kita bahas untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, langsung saja kita menuju soal yang pertama ya. 3 siswa yaitu Andi, Bintang, dan Ciko diberikan ulangan harian susulan. Untuk dapat mencapai nilai KKM, peluang Andi adalah 3/4, Bintang 2/3, dan Ciko 2/5. Peluang bahwa minimal 2 ya di antara ketiga siswa tersebut mencapai KKM adalah. Nah, dari sini maka kita peroleh apa? Data apa? Misalkan ini. Misalkan saya punya peluang ya. Peluang Andi lulus KKM. Saya tulis PA ya. Berarti 3/4. Berarti peluang gagalnya berapa? Peluang gagal Andi aksen gitu ya. Peluang Andi tidak lulus berarti 1 dikurangi 3/4. Oke ya. Sama dengan berapa? 1/4. Oke, sekarang peluang Bintang. Oke. Peluang Bintang lulus berarti 2/3. Berarti peluang tidak lulusnya berapa? 1/3. Gitu ya. Peluang Ciko. Peluang Ciko lulus berarti 2/5. Peluang gagalnya berapa? Ya, 3/5. Oke ya. Nah, nanti kita gunakan. Angka-angka ini kita gunakan. Nah, sekarang peluang minimal 2 di antara 3 siswa. Ingat, 2 di antara 3. Berarti peluangnya harus 2 orang lulus. Dan peluangnya 3 orang lulus. Oke, berarti kalau kita cermati, peluangnya itu sama dengan peluang A lulus, B lulus, C tidak lulus. Kita cari yang 2 lulus dulu. Kemudian peluang lagi apa? Peluang A lulus, B tidak lulus, C lulus. Dalam arti tuntas KKM ya. Ditambah peluang A tidak lulus, B tuntas, dan C tuntas. Oke ya, ini 2 orang tuntas. Ditambah peluang ketiga-tiganya tuntas, berarti peluang atau P, A, B, C. Gitu ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, kalau kita cari peluangnya, itu sama dengan peluang A dikalikan peluang B dikalikan peluang C aksen. Ini peluang A dikalikan peluang B dikalikan peluang B aksen ya, peluang C. Ini peluang A aksen, peluang B ya, dikalikan peluang C. Ditambah peluang A dikalikan peluang B dikalikan peluang C. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Tadi kita sudah punya ini ya. Berarti kita masukkan aja langsung. Peluang A itu 3/4. Kemudian dikali 2/3. Dikalikan 3/5. Gitu. Ditambah 3/4 dikali 1/3 dikalikan 2/5. Kita terus mengalikannya. 1/4 dikalikan 2/3 dikalikan 2/5. Kemudian ditambah 3/4 dikali 2/3 dikalikan 2/5. Nah, kalau kita hitung, ini menjadi 18/60 ditambah 6/60 ditambah 4/60 ditambah berapa? Terakhir 12/60. Nah, kalau kita jumlahkan itu sama dengan 40/60. Sehingga kalau disederhanakan menjadi 2/3. Artinya peluang minimal 2 dari 3 siswa tersebut lulus atau mencapai KKM itu adalah 2/3. Oke ya, ini jawabnya adalah 2/3. Oke ya, sudah paham ya? Nah, lanjut soal yang nomor 2. Oke, ini soal yang nomor 2. Saya baca dulu ya. Seorang penjual lampu mempunyai 12 lampu.
ya, 12 lampu A. Tetapi 2 lampu diantaranya adalah rusak atau mati. Kemudian datang pembeli pertama, membeli lampu A, dan penjual memberikan secara acak. Kemudian datang pembeli kedua, juga membeli lampu A ya. Kemudian penjual memberikan juga secara acak. Tidak lama kemudian datang pembeli ketiga, juga membeli lampu A. Nah, jika penjual memberikan sebuah lampu tersebut secara acak, maka kepada pembeli ketiga ya, maka peluang lampu A yang dibeli pembeli ketiga dalam keadaan rusak adalah, oke, kita mencari peluang pembeli ketiga mendapat lampu rusak. Nah, di sini ada kita butuh penalaran aja ya. Kalau ada 12 lampu, berarti peluang lampu baik itu berapa? Dari 12, berarti yang baik berarti 10 ya. Oke, berarti peluang baik kalau kita mengambil acak itu 10 per 12. Kalau dalam keadaan 12 utuh ya. Nah, tetapi kalau kita ambil satu, berarti nanti lampunya tinggal 11. Kalau kita ambil satu lagi, berarti lampunya tinggal 10. Nah, berarti peluang yang baik adalah jumlah lampu yang baik dibagi lampu mula-mula. Kalau dalam keadaan utuh, berarti peluang rusak, karena rusaknya ada 2, berarti 2 per 12. Ya, berarti intinya kalau mencari peluang yang baik, sisa lampu yang baik berapa? Kalau mencari peluang yang rusak, berarti sisa yang rusak berapa? Gitu ya, dibandingkan dengan banyak lampu mula-mula. Dalam arti banyak lampu ketika masih ada berapa di situ ya. Gini cara mencermatinya. Peluang kejadian ya. Baik. Kapan pembeli ketiga memperoleh lampu rusak? Berarti kita buat gini dulu. Kemungkinan pertama itu pembeli dapat lampu baik, pembeli kedua dapat baik ya, ketika pembeli ketiga dapat rusak. Oke ya. Kemungkinan kedua, pembeli pertama dapat baik, pembeli kedua dapat rusak, pembeli ketiga dapat rusak. Oke ya. Kemungkinan ketiga, peluang pertama dapat rusak, peluang kedua pembeli kedua dapat baik, pembeli ketiga dapat rusak. Karena yang ditanyakan adalah peluang pembeli ketiga dapat rusak ya, berarti maka ketiganya, posisi ketiga itu yang kita cari yang rusak. Intinya itu ya, berarti pembeli ketiga harus dapat yang rusak. Nah, gimana cara menghitungnya? Lampu pertama itu kan ada 12. Peluang pertama dapat baik itu berarti berapa? 10 per 12. Karena lampu sudah dibeli, berarti kan masih sisa 11 ya. Lampu kedua untuk pembeli kedua dapat baik, berarti 9 per 11. Karena apa? Lampu yang baik sudah diberikan kepada pembeli pertama, berarti yang baik masih sisa 9. Sementara lampunya masih sisa 11. Oke, sekarang lampunya kan masih 10. Nah, jatah pembeli yang ketiga. Kapan dia mendapat rusak? Karena rusaknya belum terbeli ya, berarti 2 per 10. Nah, begitu prosesnya begitu ya, tahu ya. Oke, sekarang ini kejadian pembeli pertama baik, berarti 10 per 12. Pembeli rusak berapa? 2 per 11. Karena belum dibeli yang rusak. Pembeli ketiga adalah 1 per 10 ya. Oke, sekarang yang berikutnya. Pembeli pertama rusak, berarti 2 per 12 dikali yang baik berapa? Yang baik adalah 10 per 11. Kemudian yang rusak berapa? 1 per 10. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita hitung, itu hasilnya berapa? 9. Ini kita main coret-coret aja dulu ya. Kita main coret-coret dulu. 10 dengan 10 ya. Kemudian berapa ini? Oke ya. Ini dapat 1, ini dapat 6. Berarti 6 kali 11 ya. Yang atas 9. Saya tulis 9 per 66. Begitu ya. Kita main coret-coret lagi. 10 kita coret. 12 dengan 2 kita coret. Ini 1, ini 6. 6 kali 11. 66 ya. 1 per 66. Berikutnya terakhir sama kita coret ini. Ini 1 per 6 ya. Oke. Berarti 1 per 6.
Oke, jadi kalau kita jumlah semua itu berapa? 11/66. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 1/6. Oke, jadi peluangnya itu adalah 1/6. Peluang pembeli ketiga mendapat lampu rusak. Oke, begitu sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.